Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan siang ini kita akan pelajari tentang eh, nitrifikasi dan denitrifikasi. Nitrifikasi dan denitrifikasi eh, pada usaha budidaya. Pada usaha budidaya. Nah, kita tahu bahasanya organisme budidaya, ikan, udang, rumput laut dan lain sebagainya itu secara secara pemeliharaannya sangat bergantung pada air. Jadi air dalam budidaya itu dia memegang vital dalam proses pembudidayaan, baik itu kemudian dengan kualitas airnya. Nah, tetapi dalam usaha budidaya kita tidak menghindari adanya bahan pencemar ataupun pencemaran yang terjadi. Pencemaran yang terjadi ini bisa saja kemudian input yang kita berikan ataupun memang bahan pencemaran yang kemudian yang asing yang masuk dari luar, masuk dari luar. Nah, dengan kehadiran bahan pencemaran ini dan proses pencemaran yang terjadi, maka secara otomatis akan menurunkan uh, kualitas air budidaya. Nah, penurunan kualitas air budidaya ini dalam tahap yang sangat kronis, maka uh, akan menyebabkan uh, peran daripada air sebagai media budidaya ini sudah tidak berfungsi lagi. Itu kemudian tidak bisa digunakan lagi untuk aktivitas budidaya. Itu yang kemudian yang terjadi. Uh, Secara baku mutu air budidaya ini kita cuma ngambil tiga parameter saja yang berhubungan dengan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Bahwasanya untuk ketiga ketiga usaha budidaya, baik itu kemudian air tawar, air payau maupun air laut, secara keseluruhan kandungan amonia, nitrit dan juga nitratnya itu sebenarnya eh, cukup banyak. Jadi pada air tawar itu lebih kecil, amonianya lebih kecil sama dengan 0,02, sedangkan pada budidaya air payau itu 0,01. Sedangkan nitrit itu eh, lebih kecil dari 0,06, sedangkan pada budaya air payau itu lebih kecil daripada satu, itu yang sudah maksimal. Sedangkan untuk pada nitrat adalah 20 mg per liter, sedangkan pada budaya air payau adalah 0,5. Begitupun pada air laut itu antara 0,9 sampai dengan 3,2. Ini toleransi yang di toleransi ambang batas daripada kandungan amonia, nitrit maupun nitrat dalam media budidaya. Nah, kita melihat nitrogen, unsur utama dalam nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, nitrogen ini dia merupakan salah satu nutrisi dalam pembentukan protein, asam amino dan juga asam nukleat. Nah, secara umum jumlah kandungan daripada nitrogen yang kemudian terdapat di atmosfer itu sekitar 78% dalam bentuk gas nitrogen. Nah, beberapa organisme khusus itu dia dapat mengubah gas nitrogen ini ke dalam nitrogen organik, Namun, nitrogen juga kemudian tidak dapat digunakan secara langsung oleh makhluk hidup. Dia tidak bisa digunakan secara langsung nitrogen ini, tetapi dia harus dirubah bentuknya terlebih dahulu.
Sementara itu, nitrogen di dalam perairan itu eh, terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk organik maupun dalam bentuk anorganik. Nah, bentuk nitrogen ini dia mengalami proses transformasi itu dalam proses dalam mekanisme uh, mikrobiologis, dalam proses mikrobiologis yang kita kenal dengan namanya proses uh, nitrifikasi dan juga denitrifikasi. Nah, ketika dalam perairan, bagaimana siklus yang kemudian siklus nitrogen itu dalam perairan? Secara umum, prinsip daripada siklus nitrogen ini adalah dia bertujuan untuk kemudian mengetahui peran senyawa nitrogen dalam proses pertumbuhan maupun perubahannya yang terjadi di alam. Maksudnya ini adalah di perairan. Nah, yang kedua adalah dia melibatkan aktivitas bakteri amonifikasi. Dalam hal ini bakteri amonifikasi, bakteri nitrifikasi, dan juga bakteri denitrifikasi. Nah, ini kemudian nanti perannya adalah dalam proses remineralisasi nitrogen organik. Nah, jadi di sana secara umum prinsipnya seperti itu. Nah, siklus daripada nitrogen pada perairan itu kita akan menjumpai nitrogen ini, nitrogen terlarut itu kemudian diikat oleh bakteri maupun alga. Nah, proses sintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dan alga itu adalah sumber nitrogen bagi organisme air. Jadi proses sintesis yang dilakukan oleh tumbuhan yang tadi diikat, yang apa namanya, ya, nitrogen terlarut itu kemudian diikat oleh tumbuhan dan bakteri, alga dan bakteri. Nah, setelah diikat dilakukan proses sintesis. Nah, sintesis yang kemudian dilakukan oleh tumbuhan dan alga ini kemudian dia adalah menjadi sumber daripada nitrogen yang kemudian yang bermanfaat bagi organisme air, organisme budidaya, ikan, udang, dan sebagainya. Hewan, organisme budidaya ini dia akan membuang senyawa nitrogen dan maupun senyawa lainnya ke dalam perairan. Nah, setelah dibuang, ini buangan ini diserap oleh mikroorganisme dan juga nitrogen kemudian akan dilepaskan sebagai amonia. Nah, kita amonia. Jadi proses kemudian ini kita namakan amonifikasi. Proses amonifikasi. Jadi proses pelepasan amonia dalam perairan itu kita kenal dengan namanya amonifikasi. Nah, amonia ini punya peran penting karena amonia ini dia berguna bagi kemudian tumbuhan air dan juga mikroorganisme perairan untuk proses asimilasi menjadi sel baru yang memberikan lebih banyak nitrogen organik, memberikan nitrogen organik di sana. Nah, ini proses asimilasi ataupun proses biosintesis dilakukan secara pada umumnya. Senyawa amonia dan nitrat dalam perairan ini digunakan oleh tumbuhan dan mikroorganisme untuk melakukan proses biosintesis atau proses asimilasi untuk membentuk sel baru
yang akan menghasilkan nitrogen organik. Jadi ini reaksi kimianya. Jadi 4NO3- ditambah dengan 8H2O sinar matahari, dia akan menghasilkan 4NH3 ditambah dengan 4O2 tambah dengan 4OH-. Jadi ini yang kemudian yang dihasilkan. Atau NH3 tambah CO2 tambah tumbuhan hijau. Jadi NH3 karbon dioksida tambah tumbuhan hijau ditambah dengan sinar matahari, dia akan membentuk protein. Jadi ini yang kemudian yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian hewan dan tumbuhan, hewan yang kita organisme yang kita budidaya itu mati, ataupun tumbuhan air itu mati? Ketika mati hewan maupun tumbuhan air itu, maka akan terjadi proses dekomposisi secara biokimia. Nah, di mana bahan-bahan nitrogen organik yang dikandung di dalam organisme ataupun tumbuhan yang mati itu akan diubah menjadi bentuk amonia yang disebut dengan proses mineralisasi. Nah, tadi di awal sempat disinggung mineralisasi. Nah, mineralisasi itu tadi jelas ya. Jadi proses kemudian perubahan daripada kandungan nitrogen organik di dalam organisme budidaya yang mati menjadi dirubah bentuknya menjadi amonia. Itu mineralisasi. Nah, yang sudah mati kandungannya diubah menjadi amonia. Proses mineralisasi. Nah, sebagian besar amonia dioksidasi menjadi nitrit atau NaO2, dan juga kemudian menjadi nitrat atau NO3 dengan bantuan daripada bakteri autotrof. Ini yang dikenal dengan proses nitrifikasi. Dan nitrifikasi ini adalah proses oksidasi amonia menjadi nitrit, dan selanjutnya akan menjadi nitrat dengan bantuan daripada bakteri autotrof. Nah, nitrit ini dia adalah kemudian proses peralihan. Nah, hasil peralihan yang terjadi pada siklus biologi, tetapi sifatnya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena di perubahannya itu terjadi pada kondisi aerob. Dia tidak stabil karena dia akan cepat berubah menjadi nitrat. Nitrit ini cepat berubah kemudian menjadi nitrat. Dengan bantuan daripada nitrobakteri. Ini nitrit ini akan berubah cepat menjadi nitrat. Nah, karena dia tidak stabil itu, makanya dia cepat mengalami perubahan. Jadi sementara, nitrit itu sementara. Nah, ketika memasuki kondisi anaerob, maka nitrit yang kemudian hasil daripada reduksi dilepaskan kembali sebagai gas nitrogen yang kemudian stabil. Nah, ingat, pada kondisi aerob, kuncinya di sini ya. Pada kondisi aerob, nitrit itu tidak stabil dan cepat berubah bentuk menjadi nitrat. Sementara itu kalau pada kondisi anaerob, maka nitrit ini akan stabil. Dia tidak akan mengalami perubahan bentuk, tetapi dia akan direduksi dan dilepaskan kembali menjadi nitrogen.
yang lebih stabil nitrogen. Jadi itu apa namanya, nitrogen yang berada dalam perairan. Jadi dari sini ya, dari pakan yang kita berikan, sisa-sisa pakan, kemudian dimakan oleh ikan yang sisa, ya, kekenyangan tidak sempat dimakan semua, mengalami sisa pakan, feses yang dikeluarkan oleh ikan dan sebagainya. Penumpukan ini akan menjadi amonia NH3, meningkatkan kadar amonia NH3. Nah, amonia ini dia akan mengalami proses amonifikasi dengan bantuan daripada uh, Bacillus bakteria, Bacillus sp, dan juga dengan adanya sinar matahari yang cukup, dan maka amonia ini akan berubah menjadi amonium, akan berubah menjadi amonium, akan berubah menjadi amonium. Nah, ketika oksigennya tidak cukup, maka dia tetap menjadi amonia. Nah, jadi oksigennya itu sehingga dalam perairan, nanti kita lanjut. Nah, dari NH amonium atau NH4, NH4 ini dengan bantuan daripada bakteri bakteri nitrobakter dan juga oksigen yang cukup, maka akan terjadi proses nitrifikasi. Yang menghasilkan nitrit atau NO2. Nah, dari nitrit ini akan mengalami proses denitrifikasi dengan bantuan daripada nitrosococcus dengan juga oksigen yang cukup, akan berubah bentuk menjadi nitrat atau NO3. Nah, dari NO3 kemudian nanti akan dilepaskan menjadi O3, menjadi ozon. Ya. Nah, kondisi kebalikannya terjadi kalau kandungan oksigen yang tidak cukup, karena itu terjadi perebutan, ya, terjadi perebutan daripada suplai oksigen yang ada, kandungan oksigen yang ada terjadi perebutan. Misalkan kandungan oksigennya kurang, maka proses amonifikasi tidak terjadi, akhirnya menyebabkan proses nitrifikasi tidak jadi, dan juga proses denitrifikasi tidak jadi, sehingga yang menumpuk adalah amonia yang tinggi yang menyebabkan racun bagi kemudian organisme yang dibudidayakan. Itu pun sama, proses siklus nitrogen yang kemudian yang ada pada apa namanya, pada media budidaya, pada tambak, pada kolam dan sebagainya macam sama. Jadi nitrogen ini akan terjadi fiksasi nitrogen menjadi NH4+, dan ini akan mengalami oksidasi ominium. Nah, akan menjadi oksidasi ominium. Nah, dengan mengalami proses amonifikasi maupun asimilasi amonium, masing-masing aluminium, dia akan kemudian menghasilkan oksidasi menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrogen oksiden. Proses denitrifikasi terjadi menghasilkan N2O, kemudian akan bekerja kembali lagi menjadi siklus nitrogen. Itu berputar terus. Nah, nitrifikasi
ada dua tahapan, namanya nitritasi dan juga nitratasi. Nitritasi ini adalah tahap oksidasi ion daripada uh, amonium NH4+ menjadi ion nitrit NO2 min. Nah, menjadi ion nitrit. Kemudian dengan bantuan daripada nitrosomonas SP. Jadi nitrosomonas SP. Sedangkan nitratasi ini adalah tahap oksidasi ion nitrit menjadi kemudian ion nitrat. Jadi NO2 dioksidasi menjadi NO3 min yang dengan bantuan daripada nitrobakter. Jadi nitrobakter. Jadi ini yang proses yang terjadi. Sedangkan proses denitrifikasi ini pada intinya bakteri denitrifikasi ini dia mampu memanfaatkan nitrat, ya, dia mampu memanfaatkan nitrat ini menjadi penerima elektron terakhir untuk memperoleh energi pada kondisi oksigen terbatas atau pada kondisi anaerob, kekurangan oksigen. Nah, bakteri-bakteri denitrifikasi itu kemudian dia tersebar kemudian pada kelompok bakteri anaerob yang fakultatif dan bakteri obligat, fakultatif dan juga obligat. Apa itu kemudian bakteri fakultatif dan juga bakteri obligat? Nah, bakteri fakultatif ini adalah bakteri yang kemudian dia tidak berspora, dia contohnya adalah Streptococcus aerobacter, ya, aerobacter. Nah, ini dia adalah bakteri-bakteri yang kemudian dapat hidup baik itu dengan apa? Dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Bakteri fakultatif. Jadi bakteri yang bisa hidup dengan baik pada kondisi dengan atau tanpa oksigen. Sedangkan bakteri-bakteri yang kemudian obligat, adalah bakteri yang kemudian dia nggak butuh oksigen, dalam hidupnya. Tapi kalau ada oksigen, bakteri obligat ini akan mati. Jadi fakultatif tadi dia hidup dengan atau tanpa oksigen, dia tetap hidup, sedangkan obligat dia tidak butuh oksigen. Nah, bakteri-bakteri ini yang berperan dalam proses denitrifikasi ini adalah kemudian dalam kita tahu dengan namanya bakteri-bakteri yang heterotrotik, ya, bakteri heterotrofik. Nah, bakteri heterotrofik ini bakteri yang kemudian bakteri yang memanfaatkan karbon
memanfaatkan karbon organik dan juga nitrogen anorganik ini dia untuk sebagai sumber energi. Jadi dia memanfaatkan karbon organik maupun nitrogen organik itu menjadi sumber energi uh, untuk hidupnya. Jadi yang lebih berperan dalam proses denitrifikasi ini adalah bakteri heterotropik. Kita tahu bahwasanya proses denitrifikasi itu kemudian terjadi pada kondisi anaerob, sehingga uh, sehingga penggunaan bakteri heterotropik adalah kemudian penggunaan yang 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 dahsyat untuk proses pembentukan denitrifikasi. Nah, bakteri-bakteri heterotropik ini dia bermetabolisme dalam kondisi anaerob dengan aktivitas enzim-enzim yang kemudian didenitrifikasi atau dihambat oleh oksigen. Jadi antaranya adalah Pseudomonas. Nah, Pseudomonas steri SU2 ini dia mampu mereduksi nitrat. Nah, mereduksi nitrat untuk menghasilkan nitrogen tanpa akumulasi daripada nitrit. Jadi beberapa hal yang terjadi. Sedangkan bakteri yang kemudian yang berperan, bakteri yang secara umum yang kemudian berperan itu diantaranya adalah kelompok yang bakteri yang nitrifikasi adalah Nitrosomonas, kelompok-kelompoknya bakteri Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas ini dia adalah bakteri aerob. Tumbuh maksimum pada 30 derajat Celcius suhunya, dan juga dia sangat sensitif terhadap cahaya daripada ultraviolet. Dia banyak kita temukan di payau, laut maupun tawar. Dan dia Nitrosomonas ini mampu mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Mengoksidasi amonia kemudian menjadi nitrit. Jadi banyak jenis-jenis bakteri yang kemudian bakteri dari nitrifikasi yang bekerja, baik itu kemudian Nitrosomonas sp, baik itu kemudian ada juga yang kemudian tadi di gambar tadi, skema gambar tadi ada Nitrococcus, nanti ada Nitrosovibrio. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang kemudian berperan aktif dalam proses nitrifikasi. Oksidasi daripada nitrit ini dia akan menjadi nitrat oleh kemudian bakteri-bakteri nitrobakter. Sedangkan yang berperan dalam nitrifikasi. Sedangkan yang berperan dalam proses amonifikasi, pembentukan amonia adalah kemudian Bacillus, golongannya Bacillus, Clostridium, Proteus, Pseudomonas maupun Streptomyces. Ini yang bakteri-bakteri yang secara keseluruhan bekerja dalam proses pembentukan amonia. Itu yang kita dapat pelajari. Tapi secara umum tadi ini kondisi yang kemudian yang kita temukan
dalam kolam, tambak, itu begitu. Jadi input pakan yang kita berikan, feses yang kemudian dihasilkan. Jadi semakin banyak, ya saya ulangi, semakin banyak pakan yang kita berikan, semakin banyak pakan yang kita berikan, maka semakin banyak padat tebar yang kita tebar dalam usaha budidaya, maka akan membutuhkan input pakan yang tinggi. Nah, dan pakan yang kemudian kita berikan itu tidak semuanya terserap, tidak semuanya akan dimakan oleh ikan maupun udang, sehingga akan menimbulkan sisa-sisa pakan yang kemudian mengendap di dasar. Ditambah lagi dengan feses yang dikeluarkan oleh organisme yang kita budidayakan, organisme yang kemudian kita budidayakan, maka dia akan menghasilkan gas amonia atau NH3. Nah, kandungan NH3 ini akan mengalami proses peningkatan bersamaan dengan input pakan yang kita berikan secara terus-menerus. Akan kita berikan secara terus-menerus. Nah, tetapi amonia ini akan mengalami perubahan. Kita tidak usah khawatir kalau kemudian ini memang berbahaya, tapi kita tidak usah khawatir karena amonia ini akan melakukan proses perubahan menjadi amonium. Nah, bagaimana dia merubah, mengalami perubahan bentuk dari amonia menjadi amonium? Nah, perubahan bentuk daripada amonia menjadi amonium ini dia membutuhkan bantuan daripada bacillus, bakteri bacillus yang mengurai, yang melakukan proses penguraian oleh bakteri bacillus sp, dan juga bantuan daripada oksigen terlarut, dissolved oksigen yang ada. Berarti kuncinya, proses perubahan bentuk daripada amonia menjadi amonium ini kita kenal dengan namanya amonifikasi. Nah, berarti begitupun hal yang sama terjadi. Nah, bagaimana kalau kandungan oksigen yang kurang dalam proses perubahan bentuk itu? Maka secara otomatis exchange is fail, atau perubahan bentuk itu akan gagal dan tidak terjadi. Dia akan tetap menjadi amonia, tidak akan mengalami perubahan kalau kandungan oksigennya kemudian rendah, kandungan oksigennya tidak mencukupi. Nah, proses ini akan mengalami hal yang sama. Duplikasi proses ini akan terjadi terus sampai pada proses pembentukan daripada O3, di mana setelah amonia ini berubah bentuk menjadi amonium atau NH4. Nah, amonium ini atau NH4 ini juga akan mengalami perubahan bentuk menjadi nitrit. Inilah yang kita kenal dengan namanya proses nitrifikasi. Nah, proses nitrifikasi ini terjadi dengan bantuan daripada bakteri nitrobakter dan juga bantuan daripada sinar oksigen, kecukupan suplai oksigen yang cukup.
Nah, kalau tidak cukup, bentuknya tetap menjadi NH4. Begitupun nitrit akan berubah bentuk menjadi nitrat. Ingat, nitrit itu tidak stabil dalam kondisi aerob, dalam kondisi banyak oksigen dia kemudian tidak stabil, sehingga ketika ketersediaan oksigen itu banyak, maka nitrit ini akan berubah menjadi nitrat. Nah, proses perubahan dari nitrit menjadi nitrat ini yang kita kenal dengan namanya denitrifikasi. Nah, bakteri yang berperan di sini adalah bakteri-bakteri Nitrosococcus. Bakteri-bakteri Nitrosococcus, dan juga sekali lagi kemudian bantuan daripada oksigen yang cukup. Jadi intinya, semakin banyak padat tebar, semakin tinggi padat tebar yang kita berikan, semakin besarnya input pakan yang kita lakukan, maka harus semakin banyak juga kincir yang kita pakai dalam media budidaya itu, ataupun aerasi yang lebih banyak. Untuk apa? Kemudian untuk memberikan suplai oksigen kepada media budidaya, agar kemudian amonia ini bisa berubah bentuk menjadi amonium, selanjutnya menjadi nitrit, dan terakhir menjadi nitrat, dan terakhir kemudian dilepas. Produk akhir adalah pelepasan daripada perubahan daripada ini hasilnya ada dua. Jadi nanti nitrogennya nanti kembali lagi ke sini, produksi lagi pakan. Nah, yang nitrogen digunakan kembali dalam proses siklus ini, sedangkan O3 ini dilepaskan kembali ke ozon. Jadi itu siklus itu terus yang kemudian terjadi. Jadi kunci utamanya adalah menjaga ini, menjaga suplai oksigen dan juga keberadaan daripada bakteri-bakteri pengurai, baik itu bakteri pengurai pada proses amonifikasi yang digawangi oleh Bacillus sp, begitupun juga bakteri-bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi yang kemudian digawangi oleh golongan-golongannya Nitrobacter, serta bakteri-bakteri yang berperan dalam proses denitrifikasi atau yang kemudian digawangi oleh bakteri-bakteri Nitrosococcus. Jadi kunci utamanya itu keberadaan kincir ataupun aerasi. Kalau di kolam ya, proses aerasinya ya harus kuat agar kemudian sisa pakan, feses yang kemudian menumpuk itu tidak menjadi racun yang berbahaya bagi organisme budidaya. Jadi itu teman-teman sekalian, itu materi terakhir kita dalam bukan sih, sebenarnya ada satu lagi, pengendalian penyakit, tapi nanti saya upload materinya langsung dari buku saku, buku pintar penyakit parasit dan penyakit pada ikan udang. Nah, itu nanti kemudian kita dibaca untuk kemudian sebagai bahan input untuk kemudian pengetahuan bagi teman-teman semua. Jadi itu kita akhiri. Untuk yang lain, materi yang minggu ya kemarin dan 2 minggu lalu, itu nanti saya akan susulkan videonya. Jadi kalau materinya kan sudah diupload, nah video penjelasannya nanti saya upload untuk memudahkan teman-teman dalam kemudian memahami, dan juga jangan sampai lupa mengisi absen. Nah itu saja. Selamat belajar, selamat berujian. Nah, semoga semuanya yang
dapat mendapatkan nilai yang maksimal dari buah perjuangan yang maksimal juga insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.